Kabar kedekatan antara Fuji dengan influencer asal Malaysia Aisar Khalid sempat santer berhembus dan heboh dibahas netizen, khususnya para Fuji lovers. Saking penasarannya, tidak sedikit fans Fuji yang terus memantau perkembangan hubungan idola mereka dengan Aisar. Kedekatan Fuji dan Aisar sendiri dimulai di sebuah acara hiburan yang dihadiri oleh banyak selebriti. Dari momen pertama itu, keduanya pun merasa nyaman satu sama lain. Setelah pertemuan tersebut, Fuji dan Aisar mulai menghabiskan waktu bersama. Mereka pun sering terlihat menghadiri acara-acara yang sama, bahkan melakukan kolaborasi di media sosial. Pasca live dengan Fuji, Aisar bahkan berani bertemu langsung dan ngobrol akrab dengan Mama Fuji. Namun, di tengah kabar kedekatan mereka, geger peringatan dari Fadly Faisal kakak Fuji yang tidak ingin adiknya dimanfaatkan oleh siapapun. Lantas seperti apa ketakutan Aisar Khalid pasca Fadly Faisal berikan peringatan di sosial media Fuji? Seperti apa Denny Darko melihat peluang Fuji dan Aisar Khalid untuk bersama? Dan seperti apa pula dukungan sahabat Fuji terkait kedekatan Fuji dengan Aisar? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Peringatan keras yang diberikan Fadly memang masih samar-samar ditujukan kepada siapa. Namun, netizen pun menduga jika peringatan itu ditujukan kepada Aisar yang kini dikabarkan tengah dekat dengan Fuji. Pokoknya, gak boleh ada yang manfaatin adik gue lagi. Tulis Fadly Faisal dalam postingannya yang sayangnya tidak merujuk kepada satu nama. Tidak ada asap jika tidak ada api. Ya, peringatan itu justru dilontarkan Fadly setelah Aisar membuat tantangan untuk menaikkan pengikutnya di sosial media. Benarkah peringatan keras itu memang ditujukan Fadly buat Aisar? Terlepas seperti apa kebenarannya, yang jelas pasca Fadly memberikan peringatan itu, Aisar pun tiba-tiba saja dibaluri ketakutan yang amat sangat. Ups, tapi tunggu dulu pemirsa. Ketakutan Aisar itu justru tidak terkait dengan peringatan Fadly, melainkan muncul saat pria Malaysia itu bermain dengan harimau milik Alshad Ahmad. Meski ketakutan, namun Aisar tetap berusaha untuk berinteraksi dengan harimau milik sepupu Raffi Ahmad tersebut. Hai guys, jadi di sini aku mau bahas tentang yang lagi ramai. Aku nggak mau ikut campur, aku mau tahu, tapi boleh nggak? Jangan sangkut pautin aku kayak misalnya jadi di komen tuh, iya kan dulu si Fuji juga kayak gini-gini, iya Fuji kan juga gak sebaik itu, bla 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 bla. Please, aku tuh mau ikut campur dan tolong jangan bobo aku karena kenapa jadi aku yang kena dan please. Udah dong, aku jadi stres sendiri bacanya. Bu, bantu aku bu. Mau dimakan harimau aku bu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Astagfirullah. Alshad Ahmad bully aku bu. Hai, kau bully aku ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Bismillah. Bu, bantu aku bu. Mau dimakan harimau. Ya Allah, kok kencing ya? Main. Hah? Main. Udah pergi go. Ya Allah, pasal kali. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau keluar dia mati aku nih. Asik, kemudian harimau bu. Kabar sehat. Lama gak nampak deh. Bu,
Aku main sama harimau, Bu. Dibuli aku, Bu. Dibuli Asyik Ahmad, Bu. Macam dia? Macam. Baik kau. Baik kau. Hey, bro. Ngapain, bro? Main kita yuk. Sparring yuk. Yuk, sparring yuk. Main. Satu ekor lagi. Kitty cat, come. Hai. Aku bagi makan harimau nih. Hey, makanlah. Hei, senang kerja kau. Jalan-jalan di tengah Indonesia nih. Bangun, bangun. Coba bangun lo, Yak. Aku uppercut nih baru tahu. Bangun. Woi. Main nggak? Hah? Main nggak? Bangun. Cek. Cek. San, bangun kau. Tunggu dia. Bangun. 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 Dia videografer ya. Selama berada di tanah air, Aisar Khalid memang melakukan banyak kegiatan yang menarik perhatian publik. Salah satunya saat ia menikmati pertandingan Persib Bandung secara langsung di ajang Liga 1. Dalam captionnya, Aisar pun menulis, jika inilah momen kali pertama ia menyaksikan laga skuad Maung Bandung di kandang. Aisar pun tampak begitu bahagia saat ia berada di tengah-tengah para bobotoh. Sementara, momen haru juga tersaji saat Aisar berpamitan kepada sang bunda untuk kembali ke Indonesia. Padahal, ia pun baru saja 1 minggu berada di negaranya pasca kunjungan sebelumnya ke tanah air. Sang bunda mengiringi keberangkatan Aisar ke Indonesia dengan rangkaian doa terkait kesuksesan putranya itu selama berada di negara serumpun. Bismillahirrahmanirrahim. Baru 7 hari di Malaysia. Ni mau berangkat ke Jakarta. Saya pergi dulu, Ma. You're the best boy. Semoga berjaya. InsyaAllah. Mudahkan segala urusan kamu di sana. Amin, amin. Doakan saya boleh bantu ramai rakyat Indonesia, Ma. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Just Mama, saya minta maaf kalau tempat masa tak banyak masa dengan Mama. Betul, sekejap sangat masa ni. Apalah, InsyaAllah ada Nanti masa. balik lagi ya. Ya, biasa balik lagi. Ada masa nanti Mama ke Jakarta ke... InsyaAllah, panjang Okey. umur. Jumpa lagi, Ma. Take care. Baik, insyaAllah. Walaupun aku nggak ada ibuku di Indonesia, tapi Mama kena faham, Mama kena tahu Aisar ada ibu-ibu semua di Indonesia ni yang jaga Aisar ni, Ma. Ibu-ibu ni semua. Terima kasih ibu-ibu. InsyaAllah ibu-ibu di Indonesia ni, kalian akan enggak tidur, kalian enggak akan makan lagi, kalian akan apa lagi? Enggak basuh pinggan, enggak hantar anak sekolah. Karena apa? Kerana Aisar sudah OTW Indonesia ni. Bismillah ya, doakan saja. Malaysia, Indonesia. Bismillah. Semoga berkah. Bye. Welcome ya. Peringatan keras yang dilontarkan Fadly untuk orang-orang yang coba memanfaatkan sang adik untuk kepentingan pribadi mereka dianggap Haji Faisal, ayah Fuji dan Fadly sebagai hal yang wajar. Peringatan itu sendiri menandakan kepedulian dan rasa sayangan besar dari Fadly sebagai kakak kepada sang adik. Haji Faisal juga melihat peringatan keras yang dilakukan Fadly merupakan bagian dari upaya Fadly untuk melindungi sang adik dari hujatan, utamanya dalam menjalin hubungan dengan lawan jenisnya. Orang kenal biasa-biasa. Menilai orang ya harus positif lah kita menilai orang. Kita kan
sejauh ini tidak diganggu, tidak diapa-apain. Ya tentu otomatis nilai kita terhadap orang pasti baik. Orang yang baik. Ya orangnya saya lihat sih orang suka bergaul, orangnya yang hidup penuh keoptimisan. Bagi saya itu. Ya tentu namanya abangnya tentu tidak ingin dia anaknya dia memanfaatkan orang lain. Takutnya nanti di belakang hari berakibat akan menjatuhkan adiknya. Nanti berakibat nanti orang menghujat adiknya. Jadi dia nggak ingin orang memanfaatkan yang bakal berakibat nanti orang menghujat. Kan itu yang ditakutkan oleh seperti itu. Komentar saya, gimana komentar saya? Memangnya harus begitu, nggak ada sangkut pautnya. Anak saya ngapain? Anak saya kan biasa-biasa aja, nggak ada persoalan. Antara anak saya dengan Aisyah itu tidak ada masalah, biasa-biasa. Dia kenal gitu aja. Saya ingin kenalan, udah kenal, tuh udah selesai dari situ. Ya tentu, ya pastilah orang banyak bermacam-macam pradugaannya dan bisa jadi seperti itu. Namanya orang banyak, bisa jadi kita aja bisa juga kita berprediksi seperti itu. Kan orang lain, kita kan nggak tahu isi hati seseorang tuh hanya dia dan Tuhan yang tahu. Jadi nggak salah orang beranggapan begitu kalau menurut saya. Menepikan ketakutan yang tiba-tiba menghampiri Aisar, pasca Fadly berikan peringatan di sosial media Fuji. Lantas, bagaimana Denny Darko melihat peluang Fuji dan Aisar untuk bersama? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best! Kedekatan Fuji dan Aisar ternyata juga sudah sampai di telinga Denny Darko. Hal ini pula yang membuat Denny Darko ikut penasaran untuk meneropong hubungan itu dari kartu tarotnya. Hasilnya, tergambar jika kesempatan Fuji dan Aisar untuk bersama ternyata cukup terbuka lebar, meski harus melewati proses yang panjang. Hal ini pun disebabkan oleh latar belakang mereka berdua yang berbeda negara dan juga adat istiadat. Lantas benarkah Aisar akan menjadi sosok yang mengalah dan tinggal di Indonesia demi sang pujaan hati? Yang pertama, mereka berdua ini melihat peluang yang sama, menambah jumlah followers. Nah, terus kemudian mereka melihat bahwa ya kenapa enggak dicoba saja. Tapi kalau ditanya, ini mungkin mirip dengan saya pernah membahas antara Abizar dan Cynthia Mariska. Fuji itu karakternya bukan ke si Aisar. Si Aisar pun karakternya ini bukan Fuji. Tapi kalau ternyata netizen di sini itu menyukai, ya kenapa kacang? Why not? Orang akan komentar dan namanya akan naik. Dan ya nggak apa-apa, memang pekerjaan para Gen Z ini kan dapat duit dari itu kan, keterkenalan karena mereka di-mention oleh para follower dan para follower musuhnya. Kalau saya pikir, ya nggak semua hal yang terus terjadi ini merupakan sebuah kesungguhan dalam bersikap dari para pesohor-pesohor Gen Z ini tadi. Fuji ini mengikuti apa yang terjadi. Kalau para netizen ini menyukai, ya dia teruskan. Kalau enggak, ya dia sebenarnya hentikan. Karena Fuji sebenarnya di awal itu nggak terlalu memiliki perasaan dengan si Aisar ini tadi. Dan Fuji itu nggak melihat cowok dari fisiknya. Fuji lebih pengen melihat satu orang yang bisa membuat dia nyaman, cocok kalau diajak ngobrol, dan mereka berdua ini bisa get along. Fuji ini tipikal bukan seseorang yang menyukai seorang pria, mengagumi dari jauh, tapi tipikal yang dia tuh bahkan bisa jatuh cinta kepada temannya karena mereka ini sering keluar bareng dan tiba-tiba klik seperti itu. Kalau misalnya buka hati ya enggak dong. Maksudnya buat ini kan pasangan kan? Ya enggak lah. Kalau misalnya untuk berteman aja awal-awal ya aku open-open aja. Tapi aku
nggak mau nyebut nanti digoreng lagi. Harus cowok dong mas, harus cowok sesuai kodratnya aja. Yang penting nggak mau nyebut, nggak mau nanti digoreng-goreng, takut. Jika Fuji dan Aisar memiliki peluang besar untuk bersama, kondisi berbeda justru akan dihadapi Fuji jika ia memilih menjalin hubungan dengan Fadil Jaidi yang juga sempat santer dikabarkan dekat dengannya. Lalu, apa alasannya? Benarkah diam-diam Fuji pun lebih menyukai sosok Aisar Khalid dibandingkan dengan Fadil Jaidi? Fadil Jaidi di luar itu. Fadil Jaidi nggak akan pernah bisa pacaran sama Fuji. Itu. Saya tetap percaya bahwa pria-pria yang memiliki kepribadian yang lebih ke mereka ini, kalau kita bilang feminin, bukan ya, maksudnya mereka ini sebagai teman gitu loh, lebih ke situ, bukan sebagai seorang pacar. Jangan memaksa saya mengatakan sesuatu nanti terus akan dicap saya sebagai kok ngomongnya kayak gitu, kok ini kan Allah bisa saja membukakan hati, kan bisa saja nanti jadi maco terus kemudian benar-benar terjadi. Dan ya coba bantu saya tuliskan di sini, kenapa nggak mungkin? Ya lebih Aisar lah ya, lebih Aisar lah ya, lebih maco, tinju dan sebagainya. Wawancara sebentar Fuji. Waduh. Seperti apa nih sama Aisar? Semakin dekat dengan Aisar, ya gimana? Udah dekatnya lampu hijau makin gimana dekat Kak? dengan Aisar. Kak Aisar makin tebar pesona gimana nih Kak? Aisar juga udah dekat sama orang tua Kak Fuji, gimana Ada Kak Fuji? panggilan sayang katanya ya Fuji, mungkin sama Aisar. Gimana nih? Yang kasih Fuji. Panggilan sayangnya rendang Mama Fuji. Aisar dibilang red flag, gimana Kak Fuji tanggapannya? Buat beli rendang Mama Fuji. Sama apa? Sama Mary. Mary Mi. Karena nanti netizen yang goreng, aku yang tanggung jawab, aku yang dihujat, padahal aku nggak ngapa-ngapain. Jadi takut. Menarik memang mencermati hasil peneropongan kartu tarot Denny Darko terkait peluang Fuji dan Aisar untuk bersama. Lalu, seperti apa dukungan sahabat Fuji terkait kedekatan Fuji dengan Aisar Khalid? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Kabar kedekatan Fuji dengan Aisar diam-diam ternyata juga sampai di telinga para sahabat Fuji termasuk Vio. Sebagai sahabat, Vio pun mengaku senang dengan kabar kedekatan Fuji dan Aisar. Apalagi jika kedekatan itu bisa membuat Fuji merasa bahagia. Maklum saja, pasca putus dari Thorik Halilintar, sampai saat ini Fuji pun masih asyik dengan kesendiriannya. Selain mendukung penuh, Vio pun juga melihat gemasnya kedekatan Fuji dengan Aisar, yang lucunya justru memiliki tinggi badan yang amat jomplang. Melihatnya aku tuh sebagai kakak, pokoknya yang penting Fuji, Fadli, Frans semuanya bahagia, mereka happy, aku juga ikutan bahagia sih. Pokoknya apapun yang mereka lakuin selama itu bikin mereka senang, aku bakal support terus. Ngel banget ya, yang satu 190, yang satu 150-an gitu ya. Lucu aja sih. Kan kalau misalkan Indonesia emang love couple gitu kan, terus kayak di JJ-JJ-in gitu di TikTok, ya lucu sih. Pokoknya apapun itu aku akan selalu support, yang penting seneng lah. Pokoknya aku mah yang penting adik-adik aku tuh bahagia, mereka happy, aku sih happy juga. Sama siapapun pilihan dia, apapun pilihan hidupnya dia, yang penting dia happy, aku akan selalu support dan aku bakalan selalu ada. Aku sih terserah dia ya, maksudnya aku juga nggak ada kapasitas untuk mengatur dia atau kayak gimana. Palingan kalau dia curhat aku dengerin aja kayak gitu sih. Tapi kalau untuk ngatur-ngatur dia kayak nggak boleh pacaran, nggak boleh sama ini, aku nggak sih. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan
Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.